Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ako dena jine kodang asadung sadune jine katariyang dhanena sajena alikawa dinang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha sempurna kebijaksanaannya. Kalahkanlah amarah dengan cinta kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Sabda Sang Buddha dalam kitab suci Dhammapada syair 223. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, terimalah panganjali saya di dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita semua selalu sehat, murah rezeki, panjang usia, dan semoga kebajikan dan kebaikan hati kita dapat menerangi lingkungan kita, sehingga kita dapat hidup selama sejahtera dan bahagia. Sebelumnya, marilah kita seperti biasanya saya minta bantuan Anda untuk mengucapkan 4 rasa terima kasih sebagai pengejauhan dari ajaran guru kita, Katanyu Tatawedi. Kita harus bisa berterima kasih dan bisa membalas budi, kebaikan dan kebajikan orang lain. Mohon maaf saya duduk karena mic-nya tidak bisa berdirinya. Dan mohon kepada Anda untuk berdiri semua dan mengikuti apa yang saya katakan. 4 rasa terima kasih. Terima kasih kepada semua aktivis wihara. Terima kasih kepada semua pendukung Buddha Sasana. Terima kasih kepada semua yang berhubungan dengan saya. Terima kasih kepada semua yang menghidupi saya. Sadu. Sadu. Terima kasih. Silahkan duduk. Di dalam kehidupan kita, jangan melupakan kita selalu harus bersyukur. Selalu berterima kasih kepada siapapun juga. Kepada mereka yang aktivis wihara ini, mulai dari tukang sapu dan sebagainya. Saudara sekalian yang saya cintai, saya pada pagi hari ini memang mengambil tema mengenai kuda, yang artinya amarah. Sekarang ini dalam seminggu ini ya, kalau kita lihat Indonesia ini dilanda kemarahan. Bangsa kita itu pada saat ini dilanda sakit. Bangsa yang sakit. Kenapa saya katakan bangsa yang sakit? Mudah tersinggung. Mudah marah. Mudah balas dendam. Mudah melakukan kekerasan. Betul enggak? Lihat Cikesik. Lihat Temanggung. Dan sebagainya. Lihat kemarin Mbah Priok. Ya, Mbah Priok tahu ya, tetangganya orang Pluit lah itu. Mudah sekali menggunakan kekerasan. Ini bangsa yang sakit, bangsa yang lagi frustrasi. Kalau kita sendiri lagi frustrasi, duit kagak ada, utangnya banyak, anaknya banyak, sakit-sakitan, mau makan tidak ada, maunya cuma satu. Apa itu? Marah. Apa cukup hanya marah pakai mulut? Pasti tidak. Diikuti dengan pelampiasan. Ini bangsa yang sedang sakit. Sedangkan Anda sekalian kalau tidak sakit, pasti bangun tidur sambil menyanyi-nyanyi, bersiul-siul, berdendang lagu Buddha, lagu pedupaan, menyapa kiri, menyapa kanan,
mukanya berseri-seri, ambil baju yang paling bagus. Itu orang kalau lagi sehat. Sehat dulu, baru senang. Ada orang yang badannya sehat, pikirannya sakit. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak. Bangun tidur, uring-uringan. Mencela kiri, mencela kanan, marahin kiri, marahin kanan. Kenapa sih kita tidak hidup seperti matahari itu? Setiap pagi itu menyingsing. Memancarkan sinarnya. Memancarkan ultraviolet untuk kebahagiaan orang banyak. Tanpa dia juga meminta balas. Bangsa ini sedang sakit. Gampang tersinggung. Sedangkan ajaran Gautama Buddha adalah ahimsa. Ajaran damai. Ajaran tanpa kekerasan. Agama lain juga mempunyai ajaran yang sama. Assalamualaikum, salam. Itu adalah damai. Orang Kristen juga mengatakan shalom. Be peace upon you. Semoga Anda damai. Orang Hindu pun punya mengatakan shanti. Bukan Santi yang duduk di sini ya. Shanti, kita mengatakan sadhu. Semua mendamaikan apa? Peace. Kedamaian. Anda sebagai perumah tangga, apakah juga mendamaikan damai di rumah tangga? Saya yakin ya. Siapa sih senang perang di dalam rumah tangga? Suami istri cekcok melulu. Memang ada. Saya punya family. Sukanya itu suami istri tiap hari cekcok. Karena cekcok itu rupanya adalah pelampiasan I love you. Bukan dengan Valentine ya, dengan bunga mawar. Dengan cekcok itu berarti aku masih memperhatikan kamu. Sampai dua-duanya mati pun masih cekcok. Saya tuh heran juga. Oh, rupanya memang ada manusia-manusia yang sedikit berbeda. Nah, di dalam Dharma itu diajarkan adalah mengenai peace, kedamaian. Damai di hati dimulai dengan damai di pikiran. Kalau pikirannya tidak damai, hatinya juga damai. Kenapa demikian? Kalau kita itu pikirannya lagi marah, lagi kesal, lagi kecewa, lagi tidak terima, hatiku itu panas. Katanya kan begini. Ponakan saya kemarin di rumah mengatakan, saya panas hati saya om. Begini. Hatimu di mana sih? Saya bilang. Hati itu kan liver. Sakit hati itu sakit liver. Nah, di mana di sini? Di sini ada paru-paru, di sini ada jantung. Yang mana hatimu? Ya kalbu saya. Saya katakan kalbu itu tidak nampak. Yang ada adalah pikiranmu lagi marah, kesal, kecewa. Dampaknya hatinya berdebar-debar. Tekanan darahnya itu naik. Mukanya merah. Di situ dikatakan hatiku penuh dengan amarah. Sang Buddha mengajarkan, kendalikanlah pikiran kamu. Kalau kamu bisa mengendalikan pikiranmu, maka kamu bisa mengendalikan perasaanmu. Kalau kita bisa mengendalikan perasaan, ucapan, perbuatan pun mengikuti. Enak diomong. Tetapi itu bukan mustahil untuk diterapkan. Di sini saya katakan Sang Buddha mengajarkan akodena, jine kodang, akodena, tidak marah. Ya. Itu dapat dibalas dengan kebaikan, dengan cinta kasih. Kita lihat kondisi-kondisi lingkungan kita yang sedang sakit. Peristiwa di Cikesik. Hanya karena perbedaan paham keagamaan, orang mau membunuh orang lain. Orang berani merusak harta orang lain. Perang berusaha menghancurkan, membuat kekhawatiran, kekecewaan. Demikian juga dengan di Temanggung. Ya. Karena tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri,
maka tempat ibadah lain dirusak, dibakar. Kita merasa sedih. Kenapa ada manusia yang menganggap kalau saya membunuh Anda, saya berbuat kekerasan terhadap Anda, maka hadiahnya adalah surga Sukawati. Kok ada orang yang berpikir secara sesat? Ini memang orang-orang yang mempunyai kelainan jiwa. Orang-orang yang mempunyai pandangan sempit mengenai keagamaan. Mereka yang menafsirkan secara salah. Kemarin satu hari saya ikut suatu international conference, konferensi internasional di Hotel Sultan Hilton, yaitu mengenai revitalisasi Islam. Kaum Islam, cendekiawan Islam, baik nasional internasional, itu saat ini pun mereka itu sedang gundah gulana. Mengapa Islam itu selalu dipakai sebagai bendera untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan teror? Teman-teman Islam nasional internasional itu pun sedang gelisah. Ingat mengenai tulisan Kaisar Asokawardhana. Kalau kita itu melakukan perbuatan buruk dengan mengatasnamakan agama kita, berarti itu membuat lubang kubur bagi agama kita sendiri. Tercemar agama itu. Bagi mereka teman-teman yang beragama Islam, yang menyadari bahwa Islam itu adalah salam, penuh dengan damai. Apalagi Islam di Indonesia itu berbeda dengan di Timur Tengah, yang penuh dengan toleransi, penuh dengan kebaikan. Maka mereka berusaha bagaimana mengeliminir kondisi-kondisi ini. Syukur kita di dalam agama Buddha tidak sampai begitu. Tapi sama agamanya tidak berarti akan rukun. Contohnya yang jelas itu di infotainment. Suka nonton tak infotainment ini? Sama-sama agamanya, apakah mereka akan menjadi rukun, damai, tentram, sejahtera? Tidak ada jaminan. Anda lihat sesama negara Theravada sendiri, apakah itu penuh kerukunan? Lihat sekarang bagaimana tembak-menembak antara Thailand dengan Kamboja, rebutan candi Hindu Siwa. Masuk akal enggak? Orang rebutan candi Hindu Siwa, sama-sama Therawadanya. Itu namanya politik. Kalau sudah menyangkut soal politik, mohon maaf, agama itu, moral itu kadangkala bisa tersisihkan. Ingat peristiwa G30 SPKI, yang jenderal-jenderal juga terbunuh, yang manusia-manusia yang dituduh komunis, jutaan orang juga terkena dampaknya. Antara Thailand dengan Burma, Myanmar, sama-sama Therawadanya, belum pernah rukun. Aneh kan? Inilah namanya dunia. Kalau sudah menyangkut mengenai ego, mengenai atta, mengenai aku, maka orang itu adalah orang yang sedang dalam keadaan moha, kegelapan batin. Sangat mudah masuk ke dalam jalan yang sesat. Agama lain mengatakan jalan yang tidak dirodoi oleh Allah, tidak diberkahi. Pokoknya aku harus menang. Atta inilah yang mengakibatkan duka. Karena itu ada anicca, duka, anatta. Kalau ada anatta tanpa atta, maka tidak ada duka. Yang ada adalah suka. Kalau anicca kita tidak bisa bendung. Dan dia bisa menghalangi anicca. Tetapi bisa memberikan respons, memberikan penanggapan, tanggapan yang benar mengenai
anicca yang sedang kita alami. Beberapa yang lalu, sahabat saya mempunyai ayah yang sudah seminggu itu tidak bisa meninggal dunia. Siapa yang bisa? Tadi dikatakan oleh pembawa acara tadi. Kita membaca dari Dhammapada. Siapa yang bisa membantu orang itu tidak meninggal dunia? Paling dikasih suntikan kiri kanan dan sebagainya. Kita tidak bisa membantu. Pada teman saya katakan, Pak, itu anak beliau atau adik bapak yang paling kecil kan di Amerika. Ya, mungkin beliau itu kangen sama anaknya yang paling bungsu. Wah, nggak apa-apa Pak Indro. Dia sudah ngomong kok. Pakai cara apa Pak? Pakai komputer. Zaman sekarang ada pakai teleconference kan? Ya, dia sudah ngomong begitu. Oh begitu Pak. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Enak mana Pak? Bapak nonton bola melalui televisi sama nonton bola secara langsung. Ya enak langsung. Nah demikian juga Bapak Anda. Dia pasti lebih puas kalau bisa bertemu muka dengan anaknya, memeluk dia dan sebagainya. Dia diam. Benar juga Pak. Oke, nanti malam saya telepon dia untuk datang ke Jakarta. Dia akhirnya datang. Anak bungsunya itu. Dan kondisinya memang itulah yang merupakan jalan pelepasan. Karena menimbulkan peace in mind. Kedamaian dalam pikiran. Aku sudah ketemu dengan anak bungsuku. Aku sudah bisa memeluk. Aku bisa mencium. Maka timbullah ketenangan. Dengan adanya ketenangan. Maka memudahkan ayah sahabat saya itu untuk transmigrasi ke alam yang lain. Kan kita transmigrasi kan ya dari Jawa ke Sumatera. Ini dalam alam sini ke alam lain. Atau dari wadak sini maupun ke wadak yang lain. Nah, kalau kita suka amarah atau bangsa yang suka amarah, ini hal yang sangat tidak sehat. Nah, saya selalu mengatakan kepada semua orang, termasuk pada diri saya, kalau kita sedang marah, jangan mengambil keputusan. Terutama Anda-Anda yang ada menjabat di kantor. Kalau lagi marah, jangan sekali-kali mengambil keputusan. Karena keputusan apapun yang kita ambil, itu adalah keputusan yang salah. Tidak ada keputusan yang benar diambil dalam waktu marah. Karena keputusan itu didasarkan atas rasa emosi amarah. Dalam keadaan kegelapan batin. Tunda segala macam keputusan kalau pikiran kita sedang marah. Kalau kita sedang marah, nomor satu adalah kita tenangkan. Kita pindah ruangan. Menjauhi daripada api yang sedang membakar kita. Kembangkanlah cinta kasih dan kasih sayang. Ini tidak mudah. Bagaimana kalau saya lagi marah sama Anda, kemudian saya ciptakan wajah Anda, kemudian saya pancarkan meta. Semoga dia bahagia. Semoga dia terampuni. Semoga. Bukan semoga celaka ya. Semoga yang sifatnya positif. Itu adalah peperangan yang Anda harus hadapi. Tapi kalau Anda mempunyai keyakinan kepada Buddha, saya pastikan itu berhasil. Bukan barang yang mustahil. Karena apa? Mempunyai faith, mempunyai keyakinan bahwa saya dapat mengalahkan amarah dengan cinta kasih. Kalau amarahnya itu lenyap, cinta kasihnya yang timbul, maka segala keputusan itu didasarkan atas metta dan karuna. Ini pelajaran yang mempunyai manfaat. Mengapa kita harus selalu ingat kepada Buddha? Ingat kepada Dharma. Tidak ada kata lain dari kemarahan yang bisa dilenyapkan dengan cinta kasih. Sebab amarah itu adalah api, cinta kasih itu adalah air. Air pendingin
air yang menyejukkan. Karena itulah dasar daripada kita belajar metta bhavana itu adalah suatu keharusan. Sebab di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, kalau kita mendengar atau melihat sesuatu, pikiran itu selalu ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama tentunya alternatif yang baik. Kalau kita mempunyai kesan-kesan yang baik terhadap orang itu. Tetapi kalau kesan-kesan kita tidak baik terhadap orang itu, maka timbullah pikiran-pikiran yang negatif. Apakah itu curiga, curigation bahasa Inggrisnya itu. Atau yang ketiga adalah pikiran kita itu selalu suka berkelana. Berkelana yang ke negatif atau berkelana yang positif. Nah, di dalam kehidupan kita yang paling sering adalah bahwa pikiran itu lebih didominasi oleh hal-hal yang positif atau negatif. Negatif. Banyak didominasi. Karena itulah kita itu belajar Buddha Dharma adalah mencoba mengimbangkan dengan metta bhavana ini. Bahwa pikiran itu mencoba diarahkan kepada yang positif. Kalau kita arahkan ke positif, maka kedamaian, peace in mind itu lebih muncul. Tetapi kalau pikiran itu dibiarkan berkelana menuju ke negatif, maka hati kita, pikiran kita akan terbakar. Terbakar oleh apa? Pertama adalah terbakar oleh kekhawatiran. Coba pikir ibu. Kalau anak ibu itu biasanya pulang jam 1 siang. 1:30 belum siang, belum pulang. Apa dampaknya? Khawatir. Jam 2 belum datang. Mulai pikiran buruk keluar. Jangan-jangan dia tabrakan. Mulai pikiran itu jangan-jangan. Ini yang paling bahaya dalam kehidupan kita itu. Pikiran suka bilang jangan-jangan. Jangan-jangan dia diculik. Saya pun juga begitu. Wah, anak-anak itu jangan-jangan diculik orang. Mulai timbul kegelisahan, kekhawatiran. Apalagi ibu-ibu yang mempunyai suami yang ganteng. Jam 9 belum datang. 9:30 belum datang. Jam 10 belum datang. Pikirannya kemana? Oh, enggak, dia rajin bekerja di kantor kok. Apa begitu? Ditelepon, HP-nya mati. Kira-kira bagaimana? Positif atau negatif? Negatif. Kalau pria pasti enggak ya. Wanita ya, lebih dianggap jujur ya daripada pria itu ya. Pulang-pulang suaminya bau minyak wangi gitu. Minyak wanginya beda dengan yang tadi pagi. Langsung itu wajah ya dari bulan purnama menjadi ciit gitu ya. Dari capko menjadi ciit begitu ya. Gebrak begitu ya. Nah, ini memang yang kehidupan ini yang sangat penting sekali. Menunda kemarahan, menunda kecurigaan, menunda kekecewaan itu sesaat agar pikiran itu tenang dan mencari solusi yang paling baik. Sangat tidak mudah, terutama bagi bangsa ini. Ada 3 hal yang di dalam ayat ini yang saya coba. Yang pertama mengenai kemarahan. Yang kedua adalah mengenai kekikiran. Dan ketiga adalah kebohongan. Anda lihat di televisi minggu lalu. Ente Panyawaru ketemu dengan SBY. Yang dituduh banyak SBY melakukan kebohongan. Kebohongan dalam arti mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Memang kata kebohongan itu agak keras. Ya, di sini pun dikatakan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Apa Anda lihat sekarang itu pemimpin-pemimpin jujur? Bisa enggak Anda ke kelurahan tidak pakai uang? Bisa enggak Anda ke polisi tidak pakai uang? Bisa enggak Anda ke kejaksaan enggak pakai uang? Bisa enggak Anda ngurus sesuatu ke pengadilan tidak pakai uang? Kalau kebetulan ada yang masuk ke penjara, bisa enggak
Anda besuk tidak pakai uang, mustahil dan mustahab katanya. Ya, sama dengan nenek-nenek naik pohon kelapa. Nah, bisa bayangkan nenek-nenek pohon kelapa itu kayak apa lucunya pakai sarung ya. Sangat sulit. Ya, bangsa ini bangsa yang sakit tadi itu. Orang ke kiri kanan kok begini ini nasibnya. Mengapa pemimpin gini? Anda pernah melihat pemimpin yang jujur mengatakan apa adanya? Apakah selalu pemimpin kita itu banyak yang berdalih? Tidak mengatakan sesuatu secara sesungguhnya. Misalnya mengenai rekening gendut polisi. Berdalih semua. Kasus Gayus, kasus Bank Senturi. Ini yang membuat orang itu frustrasi. Frustrasi itu gampang membuat rasa amarah. Dan amarah ini sering dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang dharma. Bagi orang-orang, bagi kita sekalian yang mengenal adanya hukum karma, karma pala, pasti ada mempunyai satu sifat. Takut berbuat yang adharma dan takut akan menerima dampaknya. Karena kita mengenal hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Di kalangan umat Buddha, Tuhan itu dianggap sesuatu yang pasti adil. Bukan Tuhan yang pemarah. Bukan Tuhan yang pengutuk. Itu bukan Tuhannya umat Buddha. Ya, seperti matahari itu kan netral. Tidak ada matahari hanya untuk orang Buddha saja. Wah, lebih bagus daripada matahari untuk agama lain. Dia netral. Yang membuat tidak netral adalah ya diri kita sendiri. Merusak lingkungan sehingga ultravioletnya terlalu banyak sehingga manusia bertambah banyak yang sakit. Nah, di sini letaknya saudara sekalian bahwa kita itu harus memahami dan yakin mengenai hukum karma dan karma wipaka. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak jujur, kita harus yakin dampaknya adalah pada diri kita sendiri. Kita harus mulai melakukan kejujuran itu diri sendiri. Sangat sulit untuk jujur, khususnya adalah para pedagang, para bisnismen. Dalam kitab suci, agama lain mengatakan pedagang masuk surga sama sulitnya entah masuk lubang jarum katanya. Tetapi zaman sekarang adalah seorang pedagang, seorang bisnismen juga dituntut kejujuran. Dituntut untuk tidak bohong. Jujur kepada konsumennya. Lihat peristiwa yang sekarang muncul yaitu susu formula. Dikejar-kejar. Ada ketidakjujuran di kalangan pengusahanya, juga tidak jujur di kalangan pemerintahnya. Nah, karena adanya pengusaha, kalau saya ngomong produk ini tercemar, langsung dampaknya jatuh. Kalau itu jatuh, macam-macam dampaknya. Sehingga dua-duanya sedang kelimpungan bagaimana menjawab tuntutan masyarakat mengenai susu formula. Karena seorang pengusaha juga tidak dibenarkan memasarkan produk-produknya, jasa-jasanya yang merugikan masyarakat. Seorang pedagang diminta tanggung jawab hukum maupun moral bahwa produk yang dihasilkan itu tidak merusak kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Jadi dunia ini pun sudah berubah. Pedagang juga tidak boleh seenaknya sendiri melawan hukum dharma. Tetapi pengusaha pun diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dipasarkannya. Barulah usahanya itu akan selamat sampai waktu yang cukup lama. Siapa yang tidak jujur, maka usahanya itu diyakini akan hancur. Karena apa? Bertentangan dengan dharma. Lihat
banyak merek-merek perusahaan yang sudah puluhan tahun tetap berjaya. Karena apa? Mereka mengikuti aturan-aturan dharma yang tertuang di dalam hukum-hukum universal. Yang kedua adalah kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Betapa banyak pada saat ini orang-orang yang kikir, kekayaannya berlimpah ruah dibandingkan dengan kemurahan hati. Saya katakan, Gaius ini orang yang murah hati. Kenapa? Kemarin minggu lalu saya ada di Bangkok ya. Seorang staf saya juga ikut mengurus paspor sendiri. Saya coba, kamu urus sendiri paspor, jangan nyogok. Jangan bayar. Bisa mulus, bayarnya hanya 220.000. Sedangkan Gaius ngurus paspor dengan harga 900 juta rupiah. Yang murah hati siapa? Gaius kan? Dia mau membayar paspor 900 juta mau. Tetapi apa dia mau membangun rumah sakit, rumah jompo dan sebagainya dengan 900 juta? Inilah sifat seorang manusia yang sangat kikir, sangat egois. Kalau mengenai dirinya, berapapun juga saya keluarkan. Tapi kalau untuk orang lain, sangat sedikit. Saya ajarkan kepada orang di rumah, cucu-cucu saya ada 2, mengenai soal hana dan kekikiran. Saya bilang, kalau kamu menanam 1 biji pepaya, coba kamu tanam pepaya 1 aja, 1 biji. Kamu makan pepaya begitu banyak, ambil 1 bijinya, tanam, keluar, tumbuh besar, mengeluarkan buah mangga. Berapa banyak mangga yang Anda petik? Sangat banyak. Apakah cukup 1 kali Anda petik atau berkali-kali Anda petik? Berkali-kali. Bahkan saya bertemu 2 minggu lalu di dalam suatu seminar internasional juga. Orang dari lereng Gunung Kidul. Dia mempunyai 1 pohon duren yang usianya sudah 100 tahun. Durennya top, katanya dia. Bapak kalau ke Jogja datang ke tempat saya. Dia minta, ayo Pak kita bisnis duren Pak. Kalau duren itu katanya, kalau orang Arab dulu, kurma itu adalah buah surga. Tapi buat orang Asia Tenggara Pak, katanya, buah surga itu adalah duren. Duren itu bukan duda yang keren ya. Wah itu lain lagi, duda keren dengan duitnya banyak, itu ya itu surga juga sih itu ya. Dia udah 100 tahun dia punya. Dan setiap kali panen, sekitar 200 buah. Nah, saya kaitkan ini dengan dharma. Kalau kita menanam 1 buah kebajikan saja, yang kecil, itu akan kita panen berkali-kali jauh lebih banyak. Apalagi kalau kita melakukan penanaman pohon durian yang 1 hektar. Berapa banyak yang kita akan petik manfaatnya. Tapi kalau Anda juga menanam buah maja, pernah dengar kerajaan Majapahit? Pernah Anda lihat buah maja? Buah maja itu besarnya segini, semacam melon, tapi rasanya pahit. Makanya kerajaannya namanya Majapahit. Kalau Anda menanam 1 buah biji maja, maka juga Anda akan mempunyai kampalannya ya. Anda memetik buah-buah yang tidak baik pun berlipat-lipat. Di sini letaknya manfaat kita belajar hukum karma, bahwa kita itu harus takut berbuat buruk dan kita takut memetik buah karma kita yang buruk. Dengan demikian kita akan berusaha untuk hidup secara jujur, murah hati,
generous. Dan ketiga adalah selalu dengan pikiran-pikiran yang positif. Ya. Cinta kasih mengenai metta bhawana. Tidak usah terlalu jauh-jauh. Metta bhawana itu adalah cinta kasih yang tidak mengharapkan jasa balik. Karena sifat daripada manusia, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, selalu mempunyai keinginan untuk minta returnnya. Apa yang saya tanam kepada Anda, saya ingin Anda mengembalikan kepada saya. Masih kontraktual. Di dalam hukum dharma itu tidak demikian. Kita harus merubah mindset kita. Ibaratnya kalau Anda menanam tadi biji-biji yang bagus, itu dengan sendiri akan Anda petik. Tidak perlu Anda harus menerima kebaikan-kebajikan itu dari orang yang bersangkutan. Suatu contoh pada waktu year end holiday kemarin, akhir tahun, saya dengan anak, dengan cucu mempunyai keinginan holiday ke Toraja. Holiday ke Toraja. Ya, ke Bali katanya bosan, ke Toba juga nggak menarik. Sekali itu mau ke Toraja. Oke, dapat tiket murah. Ya. Selalu kan kita kalau cari tiket cari yang murah gitu ya. Bukan cari yang aman dan selamat ya. Betul enggak? Kita ingin cari yang murah. Selamat tidak ditanggung. Mau bayarnya murah kok minta selamat gitu ya. Orang Madura itu begitu. Ya, banyolannya. Mencari murah kok selamat gitu ya. Nah, dapat sampai di sebulan sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, saya cari hotel di Toraja. Tidak dapat sama sekali. Saya kemudian menghubungi teman saya, pemilik hotel di Toraja. Sahabat dekat saya, sahabat partner bisnis saya. Orang Toraja. Kemudian dia telepon saudaranya, pamannya di sana. Pak, maaf, hotelnya penuh. Karena banyak acara di Toraja pada akhir tahun. Waduh. Kemudian dapat satu hotel. Harganya 1,5 juta per malam. Wah, sayang kalau 1,5 juta. Ya sudahlah, menyerah aja lah. Nah, kebetulan suatu hari saya rapat di PPM, di Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Manajemen. Masuklah Ibu Titi Sumbung. Ibu Titi Sumbung, ini orang Toraja ini. Saya datang, Bu, maaf, saya lagi cari hotel di sana nggak dapat. Wah, nggak usah repot-repot Pak Endro. Pakai aja rumah saya, free of charge. Alhamdulillah. Masih ada orang yang menolong. Ada yang mengatakan hands of God, tangan Tuhan. Kemarin di dalam seminar internasional, di debat, tidak ada hands of God, karena Tuhan itu tidak punya tangan. Yang ada adalah the power of God. Wah, orang-orang intelektual itu suka debat ya begitulah. Kalau kita akan karma baik saya. Gitu. Akhirnya saya di Makassar pun diterima oleh seorang Buddhis teman saya. Allah Pak Endro, kalau cuma semalam aja udahlah nginep di rumah saya. Alhamdulillah lagi gitu ya. Besoknya saya ke Toraja, dipinjemin mobilnya dia, semuanya diservis oleh teman saya. Jadi ke Toraja itu loh holiday dengan cheap price. Dengan harga murah, mobilnya dibayarin dia, jadi pinjamin, tinggal saya bayar hanya. Sopirnya dia yang bayarin, saya hanya ngasih tip. Kadang-kadang unpredictable. Tidak bisa disangka kapan datangnya adalah rezeki, kapan lenyapnya rezeki, datangnya duka. Kalau duka itu datang, kalau itu bukan karena kesengajaan Anda, bukan karena kelalaian Anda, kita harus merubah mindset kita. Mengatakan, saya membayar utang karma lampau. Maka kita akan mempunyai ikhlas. Dua ajaran semua agama yang sangat penting untuk diikuti adalah, pertama, bersyukur. Kedua adalah ikhlas. Bersyukur terhadap apapun yang kita terima, mensyukuri, yaitu mempunyai positive thinking terus. Dalam keadaan negatif pun, ya harus positif. Yang kedua adalah ikhlas.
Kalau menerima sesuatu yang tidak enak, tidak sesuai dengan harapan dan pikiran kita, kita terima sebagai saya membayar karma lampau, utang. Anggap Anda sedang membayar kredit card. Oh, membayar kredit itu berat enggak? Coba Anda harus pilih, membayar cicilan atau membayar sekaligus, meskipun Anda punya uang. Selalu pengennya, nyicil dulu deh, minimumnya aja. Yang lain barangkali masih bisa ke mall untuk beli ini, beli itu lagi. Memang itu sifat manusia itu begitu. Kepengennya adalah mencicil. Bukan membayar utang sekaligus. Karena membayar utang sekaligus itu adalah duka yang dalam. Nah, inilah yang exercise, inilah yang kita harus lakukan setiap hari. Kalau kita mempunyai awareness, consciousness, kesadaran. Kesadaran di dalam dharma. Sebab kalau tidak, kita tidak pernah merasa syukur. Kita selalu menuntut yang lebih baik terus-menerus, yang tidak selalu akan kita peroleh. Dan kita, yang kedua adalah, kita selalu mencela. Merasa tidak senang, karena kita selalu tidak ikhlas menerima kondisi yang tidak selaras dengan kehidupan kita. Dengan cara demikian, ikhlas dan syukur ini yang harus kita pegang teguh dari ajaran guru junjungan kita. Tanpa beliau, kita itu menjadi orang yang drifting itu terkatung-katung seperti ada di sungai, tidak tahu arah lingkungannya. Kalau jadi kemarahan, jadi gunakanlah badan ini bukan untuk marah dan merugikan orang lain. Gunakanlah fisik kita untuk kebaikan dan kebajikan dan manfaat orang lain. Gunakanlah ucapan ini bukan untuk merugikan orang lain, tetapi gunakanlah ucapan kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga dia bisa merasakan peace in mind and peace in heart. Kalau kita mempunyai peace in mind and peace in heart, hidup kita jauh lebih ringan. Hidup itu sendiri sudah berat. Jangan diperberat lagi oleh cara berpikir yang kurang tepat. Kalau kita bisa mengimbangi ini, maka kita bisa hidup dengan lebih enak. Karena kita bisa hidup secara seimbang. Demikian pembabaran dharma saya pada pagi hari ini dengan mengambil tema dari syair 223. Kalahkan amarah ini dengan cinta kasih. Kalahkan kekikiran diri kita dengan kemurahan hati, generosity. Dan kalahkanlah sifat-sifat kebohongan dengan kejujuran. Menjadi orang yang jujur, ini sangat diharapkan oleh bangsa ini. Juga oleh di tingkat keluarga. Kejujuran harganya sangat tidak ternilai. Dan pada saudara sekalian, saya tadi lupa mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga Anda semua mendapatkan berkah dari Sang Tiratana, selalu sehat, murah rezeki, usia panjang, selalu cerah. Dan semoga tahun ini katanya tahun rabbit tahun kelinci. Penuh dengan kedamaian. Karena kelinci itu sifatnya katanya sangat lucu. Bukan kayak kemarin tahun harimau isinya bertengkar terus Mudah-mudahan dengan segala kebaikannya. Dan minggu ke depan kita akan merayakan Cap Gome, tapi sekaligus juga merayakan Hari Magha Puja. Cap Gome boleh senang-senang indriawi, materialisme. Tetapi Magha Puja kita harus ingat, pada saat itulah Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Siapa yang menjalankan Owada Patimokkha, dipastikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian ada pada diri kita. Demikian pembabaran dharma saya pada siang hari ini, dan semoga Anda semua berbahagia. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata
Sapa buta nubawena sada suti bawantu te. Bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata. Sapa dhammanubawena sada suti bawantu te. Bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata. Sapa sangka nubawena sada suti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, kertas diangkat saja, nanti kami ambil. Baik, begitu kepada Bapak Herman S. Endro, kami persilakan. Ya, kebetulan pertanyaannya cuma satu. Berarti semua sudah mengerti ya. Gimana sih caranya meredam kemarahan, itu yang paling banyak. Bukunya juga sudah ada terbit ya, dari meredam kemarahan secara dhamma ya. Kita harus memperhatikan bahwa ada anicca, ada dukkha. Mengapa ada anicca? Kita tidak senang, tidak puas terhadap perilaku orang lain. Kita mengharapkan sesuatu yang berbeda. Karena ada anicca, maka kita menimbulkan, kalau kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, maka kita menimbulkan amarah. Amarah ini adalah dukkha. Anicca dukkha kan? Mengapa ada dukkha? Marah. Karena ada atta. Ada aku. Mungkin aku merasa dihina, aku merasa dibohongi, aku tidak dihormati. Semua bentuknya adalah aku. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Secara gampang saja. Kalau kita sedang marah, kita ambil napas panjang, napas pendek, dikeluarkan. Nah, kesadarannya sedikit dinaikkan dengan mendengarkan baik-baik apa yang dikeluarkan. Ini bukan hal yang mudah, karena menyangkut kesadaran. Dan ini harus dilatih. Umumnya, ibaratnya itu seperti orang lagi main badminton. Kalau bola sudah mendekati kita, selalu secara refleks kita akan pukul balik. Refleks. Karena itu bukan kesadaran. Kalau pakai kesadaran, oh bolanya datang sebelah kiri, tangan saya belok kanan seperti orang vipassana. Wah, itu bolanya otomatis jatuh. Kita tidak vipassana di sini. Nah, orang menganggap marah itu ini adalah suatu kesalahan umum. Marah itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kalau saya tidak marah, orang itu tidak tahu kalau saya sedang tidak suka akan melakukan. Ibu terhadap anak-anaknya coba. Seorang ibu terhadap anak-anaknya lebih banyak mana? Memberikan pencerahan atau marah? Marah. Kamu itu loh begitu. Jangan begitu. Awas kalau begitu. Semuanya itu metode marah. Bukan metode yang diajarkan Buddha, yaitu pencerahan. Tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Tapi harus dilatih. Dimungkinkan itu dilakukan dengan cara memberikan pencerahan. Memberikan pengetahuan. Kalau Anda melakukan ini dulu dampak-dampaknya. Kalau dia memang tidak percaya, biarkan dia menerima dampaknya. Baru dia tahu. Ibaratnya anak kecil. Ya. Kalau Anda kasih tahu, jangan pegang setrum itu. Itu nanti nyetrum. Ngerti nggak anak kecil itu? Nyetrum itu apa? Kita yang sudah ngerti setrum itu apa, dampaknya mematikan, mengerti. Tapi anak kecil nggak ngerti-ngerti. Akhirnya apa? Kita pukul. Sudah dibilang berkali-kali juga jangan gitu. Dia ingin tahu. Nah, dampaknya ini yang harusnya. Kalau perlu dikasih tahu, disetrum sedikit, tapi yang tidak mematikan ya. Oh itu setrum. Nah, setrum itu loh ya. Memang kadang-kadang orang itu harus tahu bahwa tembok ini keras loh ya. Saya pun begitu di kantor kadang-kadang dengan atasan saya. Bos saya, tak bilangin berkali-kali kok nggak nurut ya.
Entah bos nurut saya atau saya mesti nurut bos ini. Kadang-kadang bos pun harus diajarin ya. Wah, ini kok nggak nurut-nurut ya. Sudah saya bikin gara-gara, pura-puranya seperti ibaratnya nih ya. Kepalanya itu saya jedokin sama temboknya. Baru tahu, oh itu keras. Oh iya keras. Gitu. Banyak kasus-kasus di dalam kantor saya, ini orang nggak ngerti-ngerti. Saya dorong dia untuk mengerti bahwa itu ya begitu. Sehingga dia apa? Nurut apa yang saya katakan. Saya sebagai bawahannya ya. Kalau atasan gampang aja dijedukan, tahu nggak itu terasa begitu ya. Nah, memahami ini yang sangat penting. Nah, untuk menjadi tidak marah, mohon egonya ini yang diturunkan. Ata. Menjadi an-ata. Atau less ata. Ya, tidak sampai an ya. Tanpa ata, tapi dikurangi dulu. Nah, cara mengurangi itu adalah dengan metabawana tadi. Jadi begitu ada orang marah, mengata-ngatain, saya itu pengalaman juga, dikata-katain, saya pernah di forum ini, saya ceritakan ya, dikata-katain binatang dan sebagainya ya. Kalau itu kita muncul rasa kasihan bahwa orang ini sedang menanam karma buruk. Dan rasa kasihan itu sendiri sudah menurunkan rasa marah kita. Sudah menurunkan rasa marah kita. Sehingga apa? Kita tuh bahasanya pun menjadi bahasa yang halus. Bahasa yang ramatama. Bahasa yang penuh dengan love and compassion. Ini yang dikatakan oleh Buddha. Kemarahan bisa diatasi dengan kasih sayang. Kalau kita tidak pernah mempraktekkan metabawana, dan kesadaran kita sedang turun, marah selalu dibalas oleh marah. Di dalam kitab Injil pun dikatakan, kalau kamu ditempeleng pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Tapi apa orang Kristen juga begitu? Kalau kamu ditempeleng pipi kiri, kasihlah tinju pakai tangan kanan. Kan begitu. Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Ini yang harus membutuhkan apa? Kesadaran. Tanpa adanya kesadaran melalui praktek meditasi, sangat sulit. Nah, bagaimana dengan menghadapi orang-orang pertanyaan ini? Bagaimana caranya meredam kemarahan kalau orang itu tidak sadar-sadar juga dan melakukan berkali-kali? Ya. Kalau dia tahu kita marah, kan tidak berani lagi. Kalau kita melihat bahwa kalau kita itu marah, saya kadang-kadang marah itu juga saya lakukan. Tapi saya katakan marah sinetron. Anda pernah lihat marah sinetron? Habis syuting, marah-marah begitu, habis itu ketawa-ketawa duduk lagi. Saya sering melakukan itu. Saya marah, tetapi marah itu saya keluarkan dengan landasan metta karuna. Supaya tahu bahwa saya lagi marah, saya lagi tidak senang. Tetapi darah saya tidak sampai mendidih. Jantung saya tidak sampai berdebar-debar. Jadi emosi itu yang terkontrol. Karena apa? Ada metta karuna yang mendasarinya. Karuna. Saya marah ini sebagai obat. Apa Anda memberi obat itu yang manis-manis terus? Sekiranya tidak kan? Pasti ada obat-obat yang pahit. Tetapi apakah obat yang pahit itu untuk mematikan, untuk membuat dia sengsara, atau membuat dia sembuh? Ini menjadi kuncinya. Kalau Anda memberikan sesuatu yang pahit dengan motivasi, dengan tujuan untuk menyembuhkan, boleh saja. Tapi jangan sampai Anda sendiri terkena dampaknya, yaitu kebencian, kedengkian. Itu yang mesti dijaga. Nah, di sini letaknya manfaat daripada meditasi. Tapi kalau orang itu sudah diberitahu berkali-kali enggak ngerti, kita enggak perlu marah. Biarkan saja. Kan nanti itu akan dia menerima karmanya sendiri. Kalau sudah terima karmanya, dia merasa menerima karma buruk akibat perbuatannya, maka kita sebagai ini patungnya bodhisatwa, ini kesempatan saya untuk menolong dia. Bukan malah kapok kamu itu. Udah dibilang masih rasain dulu. Itu umumnya kan begitu. Manusia normal yang begitu. Tapi manusia yang abnormal, yang
mengikuti jalan bodhisattva, jalan dharma, ini kesempatan saya untuk mengangkat dia, menolong dari ubangan lumpur. I help you. Mumpung saya mempunyai kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jadi setiap kita melihat penderitaan orang lain menurut ajaran dharma, maka itulah kesempatan kita untuk menanam kebaikan dan kebajikan. Bukan untuk menyukurkan, memaki-maki dan sebagainya. Nah, caranya demikian. Kita harus mempunyai compassion, ya, mempunyai karuna, mau menolong dia. Dengan cara demikian maka kita itu bisa meredam kemarahan. Karena kaitannya dengan compassion, karuna. Metta tidak banyak manfaatnya kalau tidak diikuti dengan karuna. Karuna akan bernilai tinggi kalau mempunyai landasan metta. Makanya metta karuna inilah yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti koin dengan dua muka. Kalau koin itu satu muka, nggak laku kan? Jadi metta karuna itu adalah satu kesatuan. Sangat sulit memang. Jadi marah itu memang harus dilatih. Contohnya kalau sedang Anda meditasi, ya, kemudian di samping Anda ada orang yang sedang berkelahi, wah, cekcok begitu. Anda bisa melihat perasaan Anda itu bergoyangnya seperti apa, ya, mulai kesal, marah, tidak senang dan sebagainya. Itu jadi objek, ya. Itu cekcok. Kita sudah akan tahu cekcoknya itu cekcok yang sangat sederhana. Dunia ini memang banyak sekali, ya, cekcok-cekcok yang sangat sederhana. Di wihara pun demikian. Di tempat ibadah agama lain pun sering kali. Kemarin dalam seminar itu juga Profesor Dr. Ashumardi, itu rektor dari UIN, pergi ke Mesir. Dia lagi sholat di sana pakai sarung, tasnya batik. Wah, ulama di sana mengatakan haram, haram. Mau pakai sarung di sana haram, di sini halal. Gitu. Wah, itu sarung itu pakainya perempuan katanya gitu. Wah, kesal juga dia begitu, di kesinggung nasionalisme. Pakainya perempuan. Kamu bilang, lihat pakai baju panjang itu, apa bukan baju perempuan itu digituin? Enggak boleh gitu. Kemudian dia waktu sholat juga menjelang tidak boleh sholat sunnah dan sebagainya. Itu barang-barang kecil itu di dalam agama lain juga sering mengakibatkan perselisihan. Dan Sang Buddha mengajarkan, hindarilah perselisihan-perselisihan itu. Tetapi kalau kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang lain, ada seorang teman saya kemarin saya ketemu pembicara di situ, orang Muslim, Profesor Dr. Imtiaz Yusuf, itu sekarang jadi partner saya. Nah, dia orang Islam, kelahiran Tanzania, asal usulnya dari India Pakistan, pemegang paspor British, Inggris, sekolahnya di Amerika, ahli dalam agama Islam, dan dia mengenal dan tinggal di Thailand sudah 20 tahun. Dan dia sekarang jadi partner saya di dalam dialog antara Islam dan Buddhis. Dan sudah saya pernah ajak untuk berbicara di forum di sini. Dia mengatakan bahwa yang saya kagumi dari agama Buddha adalah toleransinya yang tak terbatas. Toleransi yang tak terbatas. Sampai anaknya pindah agama pun boleh-boleh saja gitu ya. Karena orang Buddha kan begitu, kalau anaknya pindah agama lain, boleh-boleh saja begitu loh. Toleransi yang karena dia tidak pernah mendidik secara benar terhadap dharma itu. Dia mengatakan toleransinya. Orang Buddha sangat jarang menggunakan kekerasan, hampir tidak pernah, karena perbedaan paham keagamaan Buddha. Tapi paham keagamaan Buddha bisa diselesaikan, ya kalau perlu, yaitu paham kamu, itu paham kamu, paham saya adalah paham saya. Beliau mengatakan demikian. Agama Buddha adalah agama yang sangat terbuka sekali dan menggunakan dasar-dasar ilmu pengetahuan maupun logika. Nah, mengapa demikian? Karena kita diajari untuk melakukan meditasi. Control your mind. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan ucapan. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran, ucapan, maka pengendalian terhadap fisik itu juga terkendali.
Sehingga apa? Seorang umat Buddha memang diharapkan kalau dia menjalankan Dharma, always smile. Selalu tersenyum, meskipun itu berbeda. Saya dengan beliau sama-sama laki-lakinya. Sama enggak? Laki-lakinya sama. Perbedaannya cukup banyak. Antara wanita satu dengan lain tidak demikian. Tapi kita tidak harus toleran. Beliau tidak boleh memaksakan saya pakai kaos itu. Saya pun tidak bisa memaksakan harus pakai batik dengan model begini. Nah, toleransi inilah yang sangat diperlukan dalam kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam perusahaan, maupun di dalam sosial. Dan demikian kita itu menjadi orang yang bersaudara. Saya ketemu beliau, Imtiaz ini pakai email, ketemu di Jakarta. Beliau ceramah di kalangan umat Buddha, tidak usah membayar. Saya kemarin ke Bangkok, ditraktir makan dia di restoran Arab. Kemarin datang ke sini saya kunjungi lagi. Menjadi brotherhood, meskipun kita beda suku, beda agama, beda kebangsaan, beda nasionalitas, tetapi kita mempunyai rasa satu, yaitu apa? Brotherhood. Persaudaraan yang tulus. Tidak saling menyalahgunakan. Bahkan kemarin di dalam pertemuan saya dengan beliau di Hilton, gimana kita bisa membangun kerjasama kaum Islam dengan kaum Buddhis? Dia memberikan suatu masukan-masukan dan kerjasama, sehingga beliau saya akan carikan dananya. Beliau mengatakan saya cari dananya. Anda menjalankan aktivitas itu. Jadi rasa persaudaraan itu penting kalau kita bisa membangun understanding, membangun kesamaan pandangan yang sama dulu. Barulah itu merupakan berkat. Karena ada apa? Karena ada metta, ada karuna. Meskipun beliau Islam, beliau orang Pakistan, beliau seorang profesor doktor, saya kan cuma S1 ya. Tetapi bisa dibangun happiness. Karena hidup kita itu adalah sangat singkat. Dan kita harus mencari happiness in this life. Tidak perlu Anda mencari kebahagiaan nanti di Sukawati. Pasar Sukawati boleh di Bali. Anda pergi ke Sukawati pasti suka kan? Semua ketawa, semua senang, duitnya keluar. Kenapa tidak melakukan begitu? Di dalam kehidupan ini kita cari happiness Sukawati di bumi ini, di lingkungan ini. Kalau kita bisa mencapai itu, jangan susah-susah. Surga Sukawati di mana Amitabha di sana, tinggal pilih saja mau surga model mana. Model Theravada kek, model Mahayana kek, model Islam kek, ya, akan sama. Inilah yang saya maksudkan bahwa dengan mengalahkan marah dengan cinta kasih, mengalahkan kekikiran kita dengan selalu berdana, dan mengalahkan kebohongan-kebohongan kita, ketidakjujuran dengan kejujuran, maka dipastikan happiness akan kita peroleh. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oh, masih ada lagi ini. Seperti yang pertanyaan lain, yang Romo katakan tadi, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Tetapi pada kenyataannya sering orang terpaksa berbohong demi kebaikan lain. Dengan alasan jika saya jujur nanti malah timbul karma buruk lagi, seperti bertengkar dan mengucapkan hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan jika menghadapi keadaan seperti ini? Memang di Jawa ada pepatah, jujur kujur. Jujur itu celaka. Karena jujur, sungguh-sungguh jujur, itu sudah mendekati kebodohan. Sangat jujur. Sehingga dia tidak, jadi kejujuran tidak sertai dengan kebijaksanaan, itu bisa kujur, bisa celaka, atau yang mengakibatkan, apa tadi itu? Kebodohan. Sangat jujur sekali. Nah, karena itu wisdom ini sangat dipentingkan. Nah, yang sering saya katakan demikian. Kalau zaman revolusi dulu, tentara Belanda sedang nguber-nguber pejuang-pejuang Indonesia. Dan kebetulan pejuang Indonesia itu mungkin bersembunyi di bawah altar ini. Belandanya datang. Mana pejuang Indonesia?
Anda kan punya dua pilihan. Kalau jujur, mati. Kalau saya tidak jujur, karma buruk. Toh. Mana yang Anda pilih? Tentu Anda memilih. Kalau Anda mengatakan ini mati, suatu hari Anda juga dibunuh. Tuh pro Belanda, dia lapor sama Belanda sehingga pejuang. Nah, di sini letaknya katakannya wisdom, kebijaksanaannya. Dua-duanya mengandung karma buruk. Tetapi karma buruk yang terburuk yang mana, itu yang jangan Anda ambil. Jadi, kalau kita jujur mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, itu yang harus kita korbankan kejujuran. Dengan kesadaran, saya memang tidak jujur. Tapi kalau saya buka habis-habisan, akan hancur, itu adalah suatu pilihan. Ini adalah suatu pilihan. Mana yang harus Anda ambil. Atau Anda tutup mulut. Tidak mengatakan A, tidak mengatakan B. Saya mau digebuk sampai mati, silahkan. Ya begitu. Ini adalah satu pilihan ya. Antara kejujuran ya. Jadi jika saya jujur nanti malah timbul karma buruk. Karma buruk pasti timbul. Tapi timbulnya itu berat, sangat berat, ringan atau amat ringan, itu yang tahu kan kita sendiri. Dengan mengetahui kalau saya tidak jujur, dampaknya itu berapa berat bagi orang lain. Kalau itu memang menyelamatkan nyawa orang lain, kenapa saya harus jujur? Misalnya terhadap kerusuhan yang kemarin, ya, di Cikesik. Orang-orang lain ada yang nolong. Juga di gereja kemarin. Ya, ditolong. Kalau perusuh itu datang. Mana orang Kristen itu? Jujur, sungguh jujur menurut Karania Metas. Tuh orang Kristen itu di situ. Dampaknya apa orang Kristen itu di situ? Sadu. Karmamu kamayuni, kama bandu, kama patisarana. Itu namanya goblok. Betul tidak itu? Karena itu wisdom ini penting. Pannya ini penting. Untuk kita menentukan apakah kita mau jujur, sungguh-sungguh jujur seperti Karania. Atau 3/4 jujur, setengah jujur. Itu adalah satu pilihan. Tapi dampak karma buruknya pasti ada. Karena kita tidak mungkin lepas dari karma ya. Tidak mungkin lepas. Tetapi kadarnya, beratnya itu selalu bisa kita tentukan oleh diri sendiri. Kalau saya tidak jujur tapi menyelamatkan nyawa orang lain, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena apa? Karma baik menyelamatkan orang lain itu jauh lebih bernilai daripada ketidakjujuran saya mengatakan yang tidak sebenarnya. Saya akan berani menanggung jawab. Asal saya menyelamatkan nyawa orang lain. Contohnya di Cikesik, juga di gereja itu. Pasti ada orang-orang yang tidak jujur mengatakan yang sebenarnya. Kalau mau menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, ini yang saya katakan. Ya. Kadang-kadang kita memang tidak jujur. Wah, kalau saya ngomong ini rumah tangga saya pecah bertengkar gak karuan. Dasar sifat suami saya itu pemarah gitu ya. Gak bisa mendengar. Nah, itu ada satu pilihan. Jadi ada satu pilihan. Kalau Anda ngomong sedikit mengakibatkan kehancuran rumah tangga, ya saya berani mengatakan saya gak ngomong lah. Saya minta ampun sama Buddha lah, gitu loh. Tapi lain kali saya harus melakukan tindakan yang betul-betul jangan sampai menyakiti hati suami saya, misalnya begitu. Ya. Demikian jawaban saya dan terima kasih. Semoga kita semua berbahagia dalam Dhamma. Namo Buddhaya.